Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diwafis Wiranputra. Di sini saya membahas soal prediksi OSNK tahun 2024 untuk bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya membahas nomor 37 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Bagaimana kita dapat meningkatkan waktu reaksi untuk fusi hidrogen di inti bintang tanpa mengubah faktor lainnya? Oke, di sini ada kata waktu reaksi untuk fusi hidrogen. Berarti dia mengacu pada nuclear time scale ya teman-teman. Jadi aku jelasin dulu apa itu nuclear time scale. Jadi nuclear time scale itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk si bintang ini meradiasikan seluruh energi yang berasal dari reaksi nuklir. Oke, jadi kalau misalnya aku tulisin rumusnya, lambangnya itu TN ya, yaitu nuclear time scale. TN ini itu sama dengan E dibagi luminositas ya. Kemudian E ini itu menurut rumusnya Einstein ya, yang terkenal itu E itu sama dengan mc kuadrat. Nah, jadi kita ubah jadi M dikali C kuadrat per L. Tapi nggak cukup segini aja teman-teman, karena kita perlu mengalihkan dengan 0,7%. Ini nggak cukup ya teman-teman, aku geser dulu. Dan dikali dengan 0,1%. Oke, kenapa tiba-tiba bisa ada 0,7% dikali 0,1%, kemudian dikali dengan massa si bintang, baru dikaliin dengan uh, kecepatan cahaya kuadrat, lalu dibagi luminositas bintang itu sendiri. Nah, kenapa? Jadi aku mau jelasin. Pertama, 0,1 maaf, ini bukan 0,1% ya. Ini maksudnya 10%. Salah teman-teman. Oke, maaf ya. Ini 10%. Ya, 0,7% dikali 10% dikali massa dikali C kuadrat per luminositas. Oke, jadi aku mau jelasin ya kenapa 10%. Jadi, 10% di sini itu memiliki makna, yaitu jadi total jumlah hidrogen yang ada pada inti bintang itu 10% teman-teman. Ya. Jadi, untuk melakukan reaksi fusi nuklir itu yang dipakai hanyalah hidrogen di inti bintang tersebut, di mana hidrogen di inti bintang tersebut hanya 10% dari persediaan seluruh hidrogen, dari seluruh massa si bintang ini. Oke, jadi itu ya teman-teman, 10%. Di sini aku tulis aja jumlah hidrogen di pusat bintang. Di inti bintang. Nah, kemudian untuk yang 0,7% ini adalah jadi melalui proses fusi nuklir ya, hanya 0,7% massa dari hidrogen yang diubah
ke energi. Nah, jadi melalui proses fusi nuklir ya teman-teman, cuman 0,7% massa dari hidrogen yang bisa diubah ke energi. Makanya kenapa untuk nyari nuclear timescale kita perlu mengkalikan dia dengan 0,7% dikali 10%. Kemudian baru aja dikali massa dikali C kuadrat per luminositas. Oke, jadi ini kita ubah dulu ya teman-teman. Oke, jadi 0,7% itu berubah menjadi 0,007 ya teman-teman. 007 baru dikali dengan 10%. 10% itu sama dengan 0,1 baru dikali dengan massa bintang ya teman-teman. Kok bintang kayak gitu? Ini ya bintang teman-teman. Dikali dengan C kuadrat dibagi dengan luminositas. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau waktu nuklir ini atau nuclear timescale itu faktor yang paling mempengaruhi itu adalah si massa ini teman-teman. Massa bukan dari massa bintang, tapi massa hidrogen yang ada di dalam bintang tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau meningkatkan waktu reaksinya, berarti yaitu dengan cara meningkatkan jumlah atom hidrogen. Berarti yang C ya teman-teman jawabannya. Oke, gitu aja untuk pembahasan nomor 37. Kita ketemu lagi di nomor selanjutnya. Dadah!